Para siswa sekalian, selamat sore. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Minggu lalu adalah pertemuan kita yang ke-13 dan kita membahas tentang sakramen yang pertama, yakni sakramen baptis yang merupakan sakramen inisiasi, yakni sakramen awal atau permulaan yang menjadi pintu masuk bagi sakramen-sakramen lain. Baik, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan sakramen penguatan. Ini merupakan sakramen kedua ya, setelah sakramen baptis. Kita lihat, tetapi biasanya sakramen ini diterima dalam konteks gereja Katolik, itu diterima setelah seseorang menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama ya. Setelah menerima sakramen Ekaristi atau komuni, kemudian diterimalah apa yang disebut dengan sakramen penguatan atau krisma. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan sakramen ini, bahwa ketika seseorang menerima sakramen ini, seseorang menjadi dewasa dalam kehidupan rohaninya. Jadi sakramen ini menjadi tanda kedewasaan rohani seseorang. Jadi ketika seseorang dalam konteks gereja Katolik menerima sakramen ini, artinya ia diperhitungkan sebagai seseorang yang telah dewasa dan matang di dalam iman. Itu sebabnya saya katakan bahwa sakramen ini diterima setelah sakramen Ekaristi, yang akan kita lihat minggu depan pembahasannya. Setelah menerima sakramen Ekaristi atau disebut dengan komuni pertama, kemudian diterimalah sakramen penguatan atau krisma. Maka orang yang telah dipermandikan ditandai dengan minyak krisma. Artinya seseorang tersebut menerima tanda kekuatan Roh Kudus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Oke? Biasanya dalam konteks gereja Katolik sering disebut dengan penerimaan sakramen krisma, tanda kekuatan dari Roh Kudus. Maka ketika seseorang menerima sakramen penguatan ini, maka si penerima diajak untuk turut bertanggung jawab atas kehidupan gereja, atas kehidupan umat Allah. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sakramen itu merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Jadi dari diri si penerima dituntut pertanggungjawaban imannya atas kehidupan menggereja. Next, kita lihat, selain itu dengan menerima sakramen penguatan, si penerima diberikan karisma atau kemampuan oleh Roh Kudus untuk membawa dunia dan gereja kepada Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang umat Allah, tanggung jawab seorang anggota gereja untuk membawa dunia dan gereja kepada Allah di dalam Yesus. Oke? Jadi lebih kepada pertanggungjawaban iman, atau lebih pada pertanggungjawaban iman atau kehidupan rohani seseorang. Kemudian kita lihat poin yang penting berikutnya adalah buah-buah dari sakramen penguatan. Apa saja buah-buah dari sakramen tersebut? Yang pertama adalah dengan menerima sakramen penguatan, buah yang diterima pertama adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, kita ingat bahwa sakramen penguatan ini mengingatkan umat Allah atau anggota gereja kepada peristiwa penting ini, peristiwa Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus dalam lidah-lidah api yang menyala. Oke, ini adalah makna simbolis dan historis. Kemudian buah sakramen penguatan yang kedua adalah menumbuh kembangkan rahmat sakramen baptis. Jadi dengan sakramen krisma atau penguatan ini, ketika seseorang telah menerima sakramen baptis, maka dengan sakramen ini rahmat dari sakramen baptis yang telah diterima itu dirawat, ditumbuh kembangkan. Kemudian makna yang ketiga adalah, atau buah yang ketiga dari sakramen ini adalah, si penerima masuk lebih dalam menjadi putra putri Allah. Ingat ketika pada minggu sebelumnya saya katakan bahwa seseorang menerima sakramen baptis, dia menjadi putra putri Allah. Dia menjadi anggota gereja secara sah dan resmi. Dia menjadi putra putri cahaya. Maka dengan sakramen krisma atau penguatan itu, si penerima memiliki relasi atau hubungan lebih intim dan lebih dalam menjadi putra putri Allah, menjadi anggota gereja, anggota umat Allah, anggota dari tubuh mistik Kristus sendiri, yakni gereja. Buah yang berikut adalah sakramen ini mempererat hubungan si penerima dengan Kristus dan gereja. Jika sebelumnya sakramen baptis, si penerima masuk menjadi anggota gereja, anggota tubuh Kristus secara sah, maka di sini si penerima mempererat hubungannya dengan Kristus dan gereja. Jelas ya, ini masih berkaitan dengan poin yang kedua. Jadi relasi itu makin pererat. Kemudian buah yang terakhir adalah dengan menerima sakramen penguatan atau krisma itu memperkuat anugerah
dalam memberi kesaksian iman Kristen, baik lewat kata maupun perbuatan. Oke, ini lebih berkaitan dengan saya katakan tadi, lebih berkaitan dengan aspek kedewasaan iman seseorang. Jadi, seseorang dikatakan dewasa dalam iman, itu juga dilihat dari bagaimana ia menjadi seorang martir atau menjadi seorang saksi iman Kristen lewat kehidupan nyata sehari-hari, baik lewat kata maupun lewat perbuatan praktis. Oke, dan sakramen penguatan ini ada persyaratannya untuk menerima sakramen ini, yakni bahwa hanya yang sudah dibaptis boleh menerima sakramen ini. Dengan kata lain, mereka yang belum menerima sakramen pembaptisan atau sakramen baptis yang adalah sakramen inisiasi atau permulaan, seseorang tidak boleh menerima sakramen ini. Jadi, penerimaan sakramen baptis menjadi syarat pertama, utama, dan mutlak untuk menerima sakramen penguatan. Dan sama seperti sakramen baptis atau pembaptisan, sakramen penguatan ini diterima cuma sekali atau satu kali saja dalam kehidupan iman seorang Kristen. Oke? Next. Oke. Pertemuan kita hari ini sampai di sini tentang sakramen penguatan. Minggu depan kita akan melihat tema yang lebih kompleks, yang lebih luas tentang sakramen Ekaristi. Sebagai akhir dari pertemuan kita ada penugasan. Saya memohon kalian untuk mencari informasi di internet, referensi atau pegangan atau dasar biblis atau kitab suci baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang mengindikasikan atau menunjukkan praktik sakramen penguatan. Jadi saya memohon kalian melihat kira-kira mana dasar kitab suci atau ayat-ayat atau perikop mana dalam perjanjian lama yang menunjukkan atau ada tanda-tanda yang menunjukkan tentang sakramen penguatan. Ada penerimaan Roh Kudus ya dalam konteks perjanjian lama, dan yang paling penting adalah perjanjian baru. Kira-kira peristiwa apakah itu dalam perjanjian baru yang paling penting? Tunjukkan juga dengan perikop-perikop kitab suci. Itu baik dalam perjanjian lama sendiri dan juga perjanjian baru. Jadi ada dua bagian tugas ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dikerjakan dalam buku tugas dan saya mohon tidak boleh kerjasama. Kemudian dikumpulkan paling lambat jam 8 malam di Skulogi. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini dan terima kasih sudah hadir di kelas kita hari ini. Oke?